Apakah kita adalah ranting-ranting yang baik, yang bisa menghasilkan buah, atau ranting-ranting kering yang tidak menghasilkan buah? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan ini. Kalau dalam hidup ini kita ditanya, apakah kita sudah bersatu dengan Tuhan atau beriman? Pasti kita menjawab sudah. Namun semuanya itu dapat dibuktikan dengan cerita-cerita pengalaman hidup kita masing-masing. Bersatu dengan Tuhan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan setiap kita sebagai umat beriman, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan percaya kepada barang lain. Untuk dapat memperoleh persekutuan dengan Yesus Kristus, maka yang dibutuhkan adalah iman. Mengapa demikian? Karena dengan iman seseorang dimampukan untuk bisa membuka dirinya, dibimbing oleh Tuhan dan bersatu dengannya. Pengalaman bersatu dengan Tuhan atau juga disebut pengalaman iman dialami oleh Rasul Paulus sebagaimana yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Paulus sebelum bersatu dengan Tuhan dikenal sebagai Saulus, yang notabene sangat membenci umat Kristen. Kita tahu semua rekam jejak Rasul Paulus sebelum bertobat menjadi Paulus. Ia selalu menangkap umat Kristen. Ketika dia hendak bergabung dengan para murid Yesus, mereka takut dan tidak mempercayainya. Akan tetapi berkat kesaksian Barnabas atas apa yang telah menimpa Saulus dan segala perbuatan baiknya, maka dia dapat diterima oleh para murid Yesus. Yang menarik dari kisah Saulus adalah Tuhan Yesus sendiri memanggil namanya serta berbicara dengannya, yang pada akhirnya membuat Saulus bersatu dengan Tuhan, bahkan semakin militan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman iman Saulus memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia. Ia melihat iman sebagai sebuah anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis yang Tuhan berikan kepada manusia. Iman yang mempersatukan manusia dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Penginjil Yohanes memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam amanat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah pokok anggur dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini karena Ia tahu dengan jelas situasi Palestina, lingkungan pewartaannya, dan tentu saja para pendengarnya memahami maksud pewartaan perumpamaannya itu. Dari tanaman ini mereka bisa belajar kapan musim gugur, musim panas, dan musim berbuah. Kalau musim gugur, tanaman anggur yang menjalar itu nampaknya
mati karena tanpa daun. Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai pokok anggur dan Bapa di surga sebagai pengusaha anggur. Kita adalah ranting-rantingnya dari pokok anggur yang benar, dan itulah Tuhan Yesus sendiri. Persoalannya, kalau kita tidak berasal dari pohon anggur yang benar, maka kita tidak berbuat apa-apa. Ibarat ranting yang tidak berbuah, konsekuensinya dipotong dan dibuang. Yesus menghendaki supaya setiap kita bersatu dengannya sebagai pokok anggur yang benar, yang menghasilkan buah yang baik. Yang menghasilkan buah yang baik, cerita pengalaman kehidupan kita, kelakuan-kelakuan kita itu membuktikan itu dari kehidupan kita semua. Satu hal lain yang mempersatukan kita dengan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adalah kemampuan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bertindak di dalam hidup setiap hari. Yesus mengatakan bahwa jika sabda Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka kita boleh minta apa saja dari Bapa. Bapa yang baik akan mengabulkannya. Dan dengan demikian namanya pun dimuliakan. Para murid yang mendengar sabda dan melakukan dalam hidup akan ikut memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan itu laksana ranting-ranting yang kering, yang dipotong lalu dibakar. Orang itu yang tidak setia kepada Tuhan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah ranting-ranting yang baik, yang bisa menghasilkan buah, atau ranting-ranting kering yang tidak menghasilkan buah? Bersatulah dengan Yesus, pokok anggur, percayalah kepadanya, terutama sabdanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, marilah dalam keterbatasan manusiawi kita jadikan Yesus senantiasa sebagai andalan kita, sebagai pokok anggur bagi kehidupan iman kita. Amin. Kita bangkit berdiri.